Halo semuanya, selamat malam. Welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini jam 23.36. Meeting baru aja selesai, jadi baru bisa masuk ya. Hopefully kalau yang masih pada mampir, silahkan mampir. Kalau misalkan yang udah pada tidur, silahkan lanjut tidur. Jadi biar gak gangguin. So sorry hari ini agak malam kita startnya, bukan sorry sih. Congratulations for you all yang tetap masih setia menantikan sampai malam hari. Well actually gara-gara apa ya, baru aja pulang ya dari Ciletuh, jadi ini baru nyampe terus habis itu langsung meeting ya tadi, soalnya ada delay, macet panjang banget ya, jadi nyampainya tuh lama banget ya, dari prediksi di timing itu harusnya nyampe jam 8 tapi nyampe jam 9, jadi pas berpapasan dengan meeting. Kalau misalkan nyampe jam 8 tadi bisa start langsung jam 8.30 kayak biasa. Cuman karena bergeser jam 9 jadi langsung harus start meeting dulu. Makanya jadi kegeser gitu ya. Kalau live-nya di jalan tadi connectionnya Senin Kemis naik turun. Jadi saya lanjutkan langsung ke sini aja. Oke, so welcome semuanya dan senang juga udah ada beberapa teman yang mendaftarkan diri ke acara uh, pre DTK ya. Jadi nanti kita akan ada seminar ya. Jadi please welcome buat teman-teman yang terutama yang udah pertama kali belajar ya tentang UIT RTO, karena yang penasaran apa sih ini gitu ya. Terus ada yang banyak bilang kok mahal ya gitu ya. Jadi mahal murah itu kan relatif. Jadi saya selalu kayak oke, coba lihat dulu aja kalau misalkan emang option ini menarik buat Anda dan layak untuk dicoba ya silahkan. Dan selalu kita ada free kan setiap hari untuk live ya sampai nanti bulan November. Jadi masih ada sekitar 11 hari lagi atau 12 hari ya, saya lupa ya. Buat kita sama-sama live bareng gitu ya, dan hopefully nanti habis selanjutnya saya akan tetap untuk yang rutinitas setiap Jumat itu akan adakan untuk live juga ya, tapi mungkin saya akan lebih banyak bikin konten nanti untuk di YouTube ya, atau misalkan ya nggak tahu lah nanti moodnya saya kemana, nanti mungkin saya akan pikirin dulu ya strategi yang lebih menyenangkan. Jadi buat next projectnya saya tuh kayak gimana gitu, jadi saya belum mikirin. Atau mungkin juga kalau saya iseng saya akan tetap nge-live ya, tapi jamnya suka-suka saya. Jadi ya nanti kita coba cek dulu dah mana yang paling cocok gitu ya. So welcome semuanya, ada Kak Dini, selamat malam, ada Kak Nazudatin, selamat datang juga Kak Ulfi, Kak Sulastri, Kak Gebi, selamat malam, Kak Damar, ada Kak Hing, ada Kak Yenti, ada Kak Tria, ada Kak eh, Prima Yusnika Via. Oke, Kak Via, welcome. Dan juga Kak Ulfi, happy. Malam menjelang pagi. Yes, ini udah malam banget ya, tapi masih ada yang pada kumpul. Nice ya, dan besok ya tentunya kita akan melepaskan beban emosi yang lain. Ya, buat hari ini mungkin aku akan kalau misalkan ada tema yang mau dibahas, boleh dong silakan kirim ya. Aku sambil cari tema dulu. Ya karena habis meeting langsung, jadi tadi belum sempat siapin materi. Ya, tapi saya punya checklist yang kurang lebih materi apa aja yang pengen saya bawain sebenarnya. Jadi ada banyak ya. Jadi saya coba cek dulu mana yang kira-kira lebih cocok gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyain silakan ya. Jadi aku welcome dulu sambil aku nyari kira-kira apa yang mau saya bawain temanya. So monggo, silakan. Kemarin saya sempat handle orang yang, oh nih ada case yang terbaru. Katanya Mr. Dius, halo bro, apa kabar bro Egi? Kalau addiction ya, jadi pernah patah hati gimana kak? Oke, happy midnight juga dokter Lagawa. Addiction, kalau kecanduan itu biasa larinya dari banyak hal yang kita reinforce, karena kalau kecanduan itu dia memang butuh sebuah treatment yang sedikit berbeda, karena kecanduan itu sesuatu yang kayak kita latih terus gitu ya. Misalnya kita merokok, kita nggak bisa berhenti ngerokok karena kita latih terus merokok itu gitu ya. Jadi sesuatu yang kita rajin lakukan secara terus menerus, yang akhirnya jadi sebuah hal yang kayak apa ya, kayak rutinitas gitu loh. Karena saking rutinitas kita ada banyak rasa yang terikat di sana. Tapi seseorang itu merokok karena pasti ada aturan-aturan tertentu di kepalanya terkait dengan rokok.
Ya, jadi aturan-aturan ini yang kita berantas. Misalkan contoh ya, kalau adiksi ya, misalkan kayak saya dulu kecanduan game. Kenapa kalau game itu begitu menarik buat saya? Itu yang saya cari tahu dulu. Ya, dan segala sesuatu yang menarik itu yang bikin saya jadi akan terus-terusan bermain. Ya, jadi saya cari dulu apa yang saya sukai banget tentang game. Misalnya nomor satu, saya suka game yang mudah. Karena semakin mudah, semakin menyenangkan. Saya merasa menang. Jadi ternyata yang bikin saya main game adalah bukan karena gamenya menyenangkan, tapi saya senang kalau gamenya itu gampang. Nah, ada pola di sini. Ternyata saya senang kalau bisa ngebully musuhnya. Ya. Jadi kalau main game itu saya selalu pakai cheat. Jadi kalau saya cari yang gamenya tuh paling gampang, segampang-gampangnya. Jadi kalau bisa main curang, saya main curang. Saya selalu cari senjata yang terbaik, yang sekali gebuk musuhnya mati gitu ya. Tapi gebuknya itu, misalkan contoh ya, game paling saya suka judulnya adalah Bulletstorm sama Vanquish. Nah, Bulletstorm, Vanquish itu memiliki dua elemen yang sama. Ya, jadi si karakter utamanya itu terlalu jago. Saking hebatnya karakter utamanya nggak pernah mati. Ya, jadi dia selalu menang terus. Dan yang apa bedanya antara mereka dengan si, jadi gini, apa yang bikinnya menarik kalau misalkan game kita nggak pernah kalah? Yang menariknya adalah kita disuruh bikin achievement terus. Jadi kayak achievementnya itu misalnya cara misalkan kan dia main tembak-tembakan ya. Cara nembak musuhnya itu ada gayanya. Misalnya harus ditendang dulu ke atas, terus lagi mental musuhnya ditembak 3 kali. Tuh 2, 3 gitu ya. Atau misalkan kayak pas lagi ada musuhnya, mesti ditembaknya sambil kita loncat. Jadi dari loncat nembak harus kena 2 orang sekaligus. Tung gitu ya. Jadi kayak dibilangnya apa ya, kayak melempar batu ya, 2 burung langsung kena dalam 1 kali lempar batu gitu. Nah, jadi trik-trik shot ini yang bikin saya jadi kayak tertantang gimana caranya saya melakukan trik shotnya tanpa saya harus memikirkan aduh gimana ya nanti kalau jagoannya mati, jagoannya tewas, jagoannya kalah segala macam. Nggak ada istilahnya. Karena kenapa? Selalu menang jagoannya, nggak pernah kalah, tembak-tembak terus. Nah, ternyata saya gali lebih dalam. Di sana ada luka emosi saya ternyata, karena dulu kecil saya sering dibully. Karena saya sering dibully, saya nggak senang dibully, dan saya pengen merasa lebih dari orang lain, dan saya carinya di game. Jadi ketika saya bisa main game yang mudah, saya merasa diri saya menang dibandingkan apa? Lawan semua komputernya. Nah, saya kalau di game saya nggak terlalu kompetitif, ya saya nggak suka ngelawan orang, apalagi kalau orangnya lebih hebat dari saya. Ya terus saya dicupuin. Jadi saya males banget. Saya selalu cari game yang gampang, yang bikin saya senang, yang bikin saya happy adalah sesuatu yang mudah. Nah, sehingga ketika saya selalu mencari game yang senang-senang kayak gini, nah saya cek lagi ke dalam hati, ternyata ketemunya itu. Nah, semua trauma bullying saya lah yang saya lepaskan. Suddenly saya tidak butuh lagi untuk bermain game. Lucu ya. Jadi tadinya saya pikir itu saya main game karena saya suka, karena saya senang, karena saya mencintai gamenya. Dari dulu itu kayak it's always my thing. Tapi ternyata ketika main game itu saya merasa bisa, saya merasa mampu, saya merasa jago. Karena yang tadi, saya membutuhkan untuk merasa mampu, saya membutuhkan merasa bisa, saya membutuhkan merasa jago untuk nge-serve semua sesuatu yang luka yang hilang di dalam diri saya, sehingga saya selalu mencari di situ terus-menerus. Ya, jadi biasanya sesuatu yang sifatnya adiksi itu adalah pelarian kita terhadap sesuatu. Banyak orang kayak melarikan diri dari macam-macam ya. Misalkan contoh adiksi orang beda-beda gitu ya. Misalkan kecanduan pornografi, ya hobinya nonton terus. Nah, bisa jadi ada energi sesuatu yang bikin mereka menyukai itu, kenapa harus nonton terus misalnya. Ya, ada lagi yang mungkin adiksinya contohnya kayak ngerokok. Karena katanya dibilang gini, ada salah satu kenalan saya, ngerokok itu bikin saya tenang. Dia bilang gitu. Karena saya butuh ketenangan, jadi saya selalu ngerokok. Ketika ngerokok saya bisa dapat teman baru, karena ada yang ngobrol. Pokoknya gampang banget connect buat bincang tuh, ajak ngomong orang tuh sangat mudah dengan rokok gitu loh. Jadi akhirnya dia mengandalkan harus pakai objek rokok ini buat dengan alasan untuk satu tenang, dua adalah mengundang teman baru buat ngobrol. Ya, kalau misalkan itu bisa dilepaskan, dia misalkan nggak butuh teman baru dengan pakai rokok gitu ya. Misalkan dia punya alternatif lain juga bisa dengan cara cari alternatif lain misalnya. Tapi nggak harus alternatif juga. Apa yang dia yakini sehingga dia merasa orang kayaknya nggak mau berteman dia kalau sama dia kalau misalkan dia nggak pakai ngerokok. Ini kan logical fallacy. Banyak orang kan tetap mau berteman kalau misalkan kita ngerokok atau tidak. Nah, itu kita perlu lepaskan. Terus kalau yang bikin nggak tenang, apa yang bikin nggak tenang?
ya. Jadi kayak itu yang kita lepaskan. Nah terus kalau misalkan apa yang begitu dicintai dari rokok, misalkan dia merasa kalau rokok itu membuat dia tenang, nah itu yang dilepaskan, sehingga dia nggak membutuhkan lagi rokok untuk dia merasa tenang. Dia nggak membutuhkan lagi misalkan kayak tadi rokok untuk membangun pertemanan misalnya. Merasa membutuhkan itulah yang membuat dia jadi sebuah keharusan yang mengulang terus menerus hal tersebut gitu. Ya, nah setiap itu adiksinya tuh beda-beda gitu. Misalkan kayak pornografi, saya pernah handle salah satu klien saya itu dia kecanduan pornografinya karena dia sangat suka sekali menurut dia itu wanita itu cantik gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang sangat-sangat cantik. Jadi cantik itu enak buat dilihat ya. Terus udah gitu karena apa? Dibilangnya gini, film itu 18 tahun ke atas. Begitu 18 tahun, dia udah 18 tahun ke atas, artinya film yang dia tonton kan dia udah 18 tahun ke atas. Berarti film saya adalah film yang ya pornografi gitu. Menurut dia gitu. Jadi akhirnya jadi kecanduan nonton film porno terus. Karena apa? Tanpa dia sadari, karena dibilang itu filmnya orang 18 tahun. Jadi begitu dia 18 tahun ke atas, nah dia nontonnya pornografi. Lucu ya cara buat sadar seseorang bekerja. Nah, tapi setiap, balik lagi, semua emosi itu personal, private ya. Jadi emosi yang ada di Anda itu beda sama yang di orang lain. Jadi kalau misalkan kecanduannya mereka sama kecanduannya kita, itu otomatis berbeda gitu. Kalau saya tadi sukanya main game ya, buat ternyata gara-gara saya masalah dibully. Nah buat Anda mungkin Anda nggak kena bully kayak saya, jadi adiksinya itu lain gitu. Adiksi Polly Pocket misalnya. Ada yang langsung senggol ya. Adiksi Gundam. Oh kalau ini Polly Pocket baru ngomong langsung muncul gitu ya. Nah jadi apa yang bikin kita adiksi terhadap sesuatu? Nah itu yang kita perlu cari tahu, ya kan? Kenapa itu begitu menyenangkan buat kita? Ya katanya Kak Japik, Barbie ya. Jadi kenapa itu menyenangkan? Misalnya ada orang yang kecanduan makan, harus nyobain makanan yang baru, yang lebih enak dari sebelumnya, yang nggak pernah dimakan sebelumnya. Makanya sampai udah orang makan kelelawar lah, makan cicak, makan jangkrik segala macam ya kan, karena pengen mencoba sensasi yang baru. Kayaknya ada sebuah sense of achievement, sebuah pencapaian ketika bisa memenuhi adiksinya gitu ya. Kayak misalkan contoh orang yang adiksi terhadap mencuri barang ya, karena suka adrenalinnya ketika mencuri itu. Jadi kayaknya kayak wah gila, kayak asik ya gitu ya kalau bisa dapetin barang nih. Terus terutama pas lagi deg-degannya itu, waduh gila hampir ketahuan nih gitu, tapi nggak ketahuan, just yes gitu, dapat pencapaian, akhirnya bisa nyolong barang orang misalnya kayak gitu ya. Ada juga yang misalkan adiksinya dapetin pacar gitu ya. Jadi kayak dari pacar 1 ke pacar 2, pacar 3, pacar 4, pacar 5, pacar 6, pacar 7, makin banyak pacarnya makin bagus. Nah biasa munculnya dari luka juga ya. Jadi kayak selalu ada sesuatu hal yang mendasari adiksinya seseorang, dan setiap orang punya adiksi yang berbeda-beda ya. Jadi pertanyaannya adalah selalu, apa yang Anda begitu cintai dengan produk ini atau dengan perlakuan ini? Misalnya contoh, kalau sukanya Gundam misalnya, kenapa? Ada teman saya yang suka sama suka banget gitu ya, sampai ekstrim terhadap mainan misalnya. Jadi robot-robotan tuh suka banget, sampai semua dikoleksi robot-robotan. Pokoknya kalau dia punya tabungan langsung beli robot-robotan. Bahkan sampai waktu ketika uangnya itu lagi susah pun ya, lebih baik nggak makan, yang penting beli mainan robot-robotan. Nah itu biasa adiksi. Dan seringkali kalau yang robot-robotan begini karena trauma masa lalu. Zaman dulu mau beli nggak bisa beli ya, pernah dibilang nggak boleh gitu ya. Nah habis itu jadi adiksi. Nah mungkin tuh yang tadi Polly Pocket segala macam, Gundam, dan juga adiksi game misalnya ya. Kayak saya dulu tuh adiksi terhadap game, saya sering belanja game padahal gamenya nggak saya mainin, jadi cuman saya beli doang. Kalau orang dulu kan bilangnya koleksi gitu ya, game yang banyak gitu ya. Nah saya ada mungkin lebih dari 500 judul di di game saya. Tapi saya bukannya beli di bukannya beli di yang kolektor item yang box-boxan gitu, enggak. Tapi saya semuanya koleksinya di digital gamenya. Nah itu juga saya aneh gitu, setiap kali ada game misalkan ada promotion, ada sale, saya akan nongkrongin, saya akan beli banyak gitu ya. Jadi belanja ya. Tapi saya mikir, buat apa ini kalau koleksi juga enggak gitu ya. Tapi ternyata saya memenuhi kebutuhan saya untuk berbelanja ya. Nah jadi apa tuh yang bikin kita jadi seperti itu? Nah apa yang kita begitu sukai, begitu cintai dengan hal seperti itu? Atau luka apa yang pernah kita alami dulu yang bikin kita jadi mengharuskan kita untuk berbelanja seperti itu?
Saya bukannya nggak boleh kok, tapi nggak punya duit. Ya, zaman dulu nggak punya duit. Jadi membuktikan ketika kita membeli game, ya itu kita merasa jadi kayak membeli barang itu, jadi kayak merasa kita punya duit gitu. Untuk nge-serve rasa kayak, oh gue mampu, gue bisa beli ini, gue mampu beli ini. Nah, rasa itu yang sebenarnya yang perlu kita lepaskan. Kenapa? Ya gimana kalau misalkan kita bisa merasa penuh, merasa fulfill tanpa kita harus berbelanja, tanpa harus melakukan sesuatu yang adiksinya kita. Dan balik lagi, adiksi bukan sesuatu yang mungkin instantly mudah kita lepaskan, tapi itu hal yang bisa dilepaskan. Yang penting adalah kita perlu untuk benar-benar kayak secara rutin ngeberesin. Kalau ketemu poin lagi yang uncharted emotion-nya itu akan banyak ya. Jadi biasanya adiksi itu cenderung uncharted emotion-nya banyak. Banyak hal yang kita nggak sadarin yang akan ketemu di sepanjang perjalanan melepaskan emosinya. Jadi jangan langsung bilang kayak, oh gue ngelepasin ini kok nggak berhasil gitu. Tapi nggak apa-apa, lakukan lagi aja. Kalau misalkan masih ada rasa yang tersimpan, lepasin lagi. Jadi selama uncharted emotion-nya kita beresin, lama-lama semua emosinya jadi charted. Jadi semua yang terdata semua dan terlepaskan semua. Ketika titik terlepaskan semua, Anda jadi tidak butuh lagi untuk yang namanya ya men-serve adiksi Anda. Dan levelnya itu jangan Anda hukum diri Anda. Ibaratnya baru satu kali Anda session misalkan melepaskan emosi Anda, terus tiba-tiba adiksi Anda masih muncul, Anda langsung nge-label diri Anda, oh my god, semua session gua kemarin gagal. Nah itu dodol namanya. Kenapa? Ibaratnya kita nyimpen beban ini sesuatu yang kita sudah latih. Ya. Ibaratnya nonton porno udah dari SD puluh tahun gitu ya. Dilatih sama dia. Ya, ngerokok udah dari TK. Mau TK ngerokok gimana? Ya, puluh tahun disimpan gitu ya, dilatih terus setiap hari dia ngerokok. Terus ngarepin satu sesi 90 menit hilang semua. Bisa aja sih. Kalau semuanya pas ke charted ya. Tapi mungkin akan sering muncul yang namanya uncharted emotion-nya. Nah, ketika muncul, lepasin lagi. Nanti akan levelnya, kurvanya turun. Dari addiction, ya, becoming recreation. Ya, jadi dari adiksi, turun ke rekreasi. Dari rekreasi, turun ke eliminasi. Ya, ini istilahnya saya ya. Addiction, recreation, elimination. Jadi, pertama, dari adiksi dulu, karena kecanduan terus ya, jadi keharusan. Turun ke rekreasi. Boleh gak saya main game? Boleh, ya kan? Ya sebulan sekali saya main game mungkin 5 kali, atau seminggu sekali saya main 2 kali gitu. Bahkan saya udah lupa terakhir main game kapan ya, mungkin hampir seminggu yang lalu lah, ya sekitaran semingguan yang lalu. Karena itu pun karena saya beli alat yang baru gitu ya. Saya kan suka ya tech enthusiast, jadi suka sama gadget. Nah mungkin itu juga sesuatu yang perlu dilepaskan suatu saat. Ya jadi ketika saya beli ya saya nyobain, habis nyobain saya taruh doang gitu ya. Jadi saya nggak mainin karena waktunya juga nggak cukup. Karena game saya yang sekarang adalah kerjaan saya. Saya suka banget buat kerja. Ya bahkan kayak ya mungkin itu adiksinya saya yang berikutnya. Saya nggak tahu kapan saya mau lepasinnya ya. Dan buat kerjaan itu sesuatu yang sulit dilepaskan. Karena apa? Judgment-nya itu orang akan bilang, oh lu bener, lu jago, lu hebat karena lu banyak kerjanya. Ya aktivitasnya banyak, kerja berkarya terus. Nggak akan ada yang ngomelin ya. Karena semua orang bilang kalau lu kerja lu ngasilin duit berarti lu bener gitu ya. Padahal sebenarnya ya bisa jadi itu jadi adiksinya kita juga yang bikin kita nggak bisa istirahat misalnya. Ya katanya Kak ADF nih, PS5 ya coach. PS5 udah lewat kan kemarin-kemarin. Saya baru beli VR set nih ya. Ini buat simulator pesawat terbang. Jadi ini udah lengkap semua nih di sini. Aku udah beli semua. Cuma ini belum dipasang. Ya terus pakainya VR yang terbaru. No yang di sini ya jadi kacamatanya. Nah, jadi buat flight simulator. Jadi buat terbang gitu ya. Kalau kemarin cuma baru main Star Wars doang. Nah kalau ini memang buat latihan sim pesawat ya, jadi pengen belajar flight simulator yang Microsoft punya, makanya belinya lengkap semuanya setnya gitu ya. Nah dan ini juga udah disiapin ya, karena emang ini kit buat
kokpitnya itu dari sini ke sini kan. Ini semua buat dibikin simulator pesawat. Jadi kalau misalkan ininya bisa digeser, nah ini bisa dimiringin ke samping gini. Jadi ini bakal panjang sekali buat memang kayak dibikin kokpit pesawat ya, dari tengah sampai ke samping-samping begitu. Nah jadi hobi, wes iseng ya, jadi cerita lagi Kapten Reo katanya. Tapi dari dulu memang saya antusias sama pesawat terbang juga ya, jadi kayak suka. Karena pernah cita-cita mau jadi pilot, terus nggak kepenuhin, mungkin gara-gara itu jadi belanja beginian ya. And anyway, balik lagi, intinya adalah kita belanja sesuatu atau kita senang sesuatu sampai secara berlebihan ya, ekstrim ya, karena kita mungkin punya lukanya sendiri masing-masing ya. Dan kalau udah dilepasin ya lepas aja. Kalau emang Anda mau lepasin ya. Tapi saya nggak ada keharusan buat main game. Cuman saya kayak tetap hobi aja, iseng-iseng buat jajan kayak gitu ya. Karena ya mau ngapain lagi, hidup di dunia cuman sekali gitu kan ya. Kalau misalkan Anda yang penting budgetingnya oke, nggak ganggu apa ya, kayak keuangan Anda segala macem. Ya saya selalu budgetin untuk kayak belanja mainan itu 10% aja dari income gitu ya, nggak lebih. Jadi ya kalau misalkan emang udah masuk di budgetnya, ya udah saya jajan aja gitu ya, nggak ada yang salah dengan itu ya. Kalau misalkan Anda mau belanjanya banyak buat investasi di hobi Anda, nggak ada yang salah, yang penting nggak lebih dari 10%, udah itu aja. Kalau misalkan sampai lebih ya berarti itu ini. Saya pengen lagi dream buat game balap mobil. Nah sama-sama kalau gamers ya. Nih di sini juga ada tuh yang, nah itu kitnya simulator buat mobil ya, yang di sono nih ya, pakai Logitech yang G29 ya. Jadi kalau misalkan hobi mobil juga seneng ya, di tempat saya jadi banyak simulatornya, ada pesawat, ada mobil. Oke deh, balik lagi. So jadi apa kecanduan Anda? Ini kok jadi bragging ya saya, aduh maaf, karena seneng kalau ada yang ngobrolin game, jadi kayak pengen pamer. Nggak bener juga nih ya. Oke, so ya begitulah kalau gamers ya, ketemu gamers langsung kayak ini banyak nih. Mainan gue juga seru ya, jadi kayak langsung auranya ke bawah. Nah itu juga contoh ya, langsung reaksi, langsung refleks, bukannya kayak nggak dipikirin dulu gitu ya, kayak gitu. So anyhow, balik lagi, jadi terkait dengan adiksi atau kecanduan ya, setiap orang punya kecanduannya masing-masing dan semuanya ada lukanya masing-masing. Nah dan yang mau dilepaskan biasanya ya, kalau Anda mau lepaskan aja, belum tentu Anda akan Anda mau ngelepasin. Misalnya contoh ya, kayak emang itu Anda hobi, Anda senang, Anda nggak mau lepasin, dan itu juga nggak mengganggu. Intinya kunci adalah tidak mengganggu budget Anda ya. Jadi nggak ganggu budget Anda ya, itu Anda ya silahkan saja. Kalau misalkan Anda belanjanya sudah berlebihan, keluar dari out of budget, udah keterlaluan, nah disitulah Anda perlu untuk menghabiskan adiksi Anda. Atau adiksinya juga yang nggak tepat, misalnya contohnya adiksi terhadap minum-minuman keras, walaupun Anda budgetnya oke gitu ya, tapi Anda minum-minuman keras melulu yang dilarang sama agama misalnya. Atau adiksinya yang nggak benar, nah itu udah ya mau nggak mau ya lebih baik dieliminasi lah ya, walaupun sesuai budgetnya pun tetap tidak sehat untuk dilakukan, misalnya seperti itu ya. Nah jadi Anda punya pilihan, Anda pengen lepaskan atau tidak ya. Tapi kalau bisa ya semua adiksi lepasin aja ya. Jadi kayak nggak ada kebutuhan untuk itu, Anda akan lebih santai juga menjalani hidup Anda dengan pilihan, bukan karena adiksi, bukan karena dorongan yang secara langsung yang Anda butuhkan untuk kesana gitu. Tapi balik lagi, Anda tetap simpan, atau mungkin Anda butuh waktu proses untuk melepaskannya. Karena balik lagi, adiksi itu bukan sebuah hal yang mudah. Saya kayak kecanduan game ya, itu juga butuh waktu yang cukup panjang gitu buat ngelepasinnya kayak gitu ya. Jadi butuh proses ya, seperti itu. Intinya adalah tidak mengganggu budget Anda. Udah itu aja lah ukurannya, sama tidak berbahaya buat orang lain, tidak berbahaya buat Anda ya. Ibaratnya hobinya ngejahatin orang lain ya, itu juga nggak boleh. Ngebully orang lain itu juga mending dilepasin aja. Walaupun nggak ada budgetnya gitu ya, unlimited, cuman modal kuota, tapi ngebully terus merasa seneng ya, jangan juga, lepaskan aja. So apa yang begitu Anda cintai dengan sesuatu adiksi yang ingin Anda lepaskan? Coba dicek. Kenapa Anda seneng? Kenapa Anda suka? Kenapa Anda begitu kayak bolak-balik ke sana terus? Apa yang bikin Anda seneng? Ya coba dicek. Ya, saya udah nggak tahu sih adiksi apa yang mau saya lepasin ya. Mungkin adiksi belanja game kali ya.
karena gamenya sendiri saya udah nggak mainin, tapi saya masih belanja banyak nih. Ya, apa yang, nah coba ya saya cek langsung ya, nih real time nih melepaskan emosi saya pribadi, karena ini kan kayak saya selalu belanja, tapi apakah saya mau melepaskannya antara masih iya enggak nih, karena ini kayak sesuatu yang saya seneng banget ya. Tapi oke, seandainya saya nggak beli alat game lagi, oke, kenapa saya butuh untuk beli alat game ya, rasa apa yang muncul, oke rasa ini ya, kayak seneng banget, senengnya kalau saya beli itu kayak seneng banget, dan saya ngerasa ngebutuhkan senengnya ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa yang menciptakan rasa itu? Coba cek lagi ya, coba saya cek lagi rasa ini apa yang menciptakannya. Seneng banget ini kalau saya belanja. Yang menciptakannya adalah, biasa cara ngeceknya, biasa saya udah sering ngajarin ya, pejamkan mata, lihat ke arah alis Anda buat ngecek apa yang membuat saya menjadi seneng sama hal ini ya. Ibaratnya tadi kan saya kayak seneng banget, oke apa yang bikin saya seneng, oke merasa bisa, merasa mampu, oke kapanpun perlu merasa bisa dan merasa mampu, sehingga Anda harus menunjukkan dengan cara Anda membeli alat-alat game yang ujungnya Anda nggak mainkan. Ini kalau saya ya, coba dicek apapun yang Anda rasakan, terus Anda cek apa yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, dan semua hal kebutuhan Anda terkait dengan hal itu, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, semua pemikiran, semua rasa, semua janji, kata, sumpah, kata-kata, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, ketidakikhlasan, tarik nafas, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dalam diri Anda yang ada, perhatikan semuanya. Apapun yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda, dan apapun energi yang selalu diserve oleh semua adiksi ini, kecanduan ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tahan, hembuskan. Cek lagi, semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada dalam tubuh fisik Anda yang perlu dilepaskan oleh diri Anda, semuanya sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek lagi, beli game. Kayaknya udah datar nih rasanya ya. Oh, muncul rasa yang lain. Muncul rasa bersalah ya, kayak kenapa gue jadi belanja terus beli game begini, kan gue sebenarnya nggak butuh juga, nggak dimainin, sayang ya. Rasa bersalah dan rasa sayang, semua yang tersisa yang muncul jadi rata kiri rata kanan, semua disadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Semua yang dibutuhkan tubuh fisik akan dilepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke. Ya kalau di aku sih kayaknya boleh dibilang cukup clean nih ya, kayak nggak ada kebutuhannya. Dan emang nggak ada yang mau dibeli lagi sih, kayak hampir semuanya udah dibeli soalnya kalau tentang game ya. Jadi dibawa santai gitu. Kata dokter Lagawa, wow enteng, katanya Kak Disa sendawa kencang. Ya oke. Menciptakan rasa signifikan saat main game kalau jago. Kenapa Anda harus merasa jagonya di game? Anda harus baca buku saya, Gamers Juga Bisa Sukses. Ya, apa yang Anda berasa butuhkan, Anda sampai Anda mencari kemenangannya di game. Kenapa Anda nggak bisa menang di dunia nyata? di game aja nggak bisa menang, apalagi dunia nyata gitu. Kenapa Anda nggak bisa menang di dunia nyata sehingga Anda harus larinya ke game? Kenapa Anda merasa diri Anda nggak pernah bisa menang? Ya ini kebetulan orangnya kan saya tahu ya. Dan semua rasa yang muncul sadari, terima, ikhlaskan. Semua kebutuhan untuk menang di dunia nyata apapun itu. Justru kebutuhan menang bikin kita jadi kayak berharap. Justru kalau kita buat santai malah jadi kayak santai aja, jadi enjoy, jadi fun. Dan semua rasa yang muncul, perhatikan semuanya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya diterima, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan,
tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, coba katakan, tidak katakan, lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang. Katanya Kak It's Fatim, saya anxiety disorder 2 tahun ini, gimana cara menyembuhkannya dan menyembuhkan trauma setelah ibu meninggal? Kemarin kebetulan kita ada kelas khusus tentang grieving yang saya adakan secara gratis, tapi kebetulan kelasnya sudah lewat. Saya kalau lagi kumat gitu ya sering ngadain kelas gratis. Selama mungkin 3 bulan ke belakang saya udah ngadain 4 kali kelas gratis ya, jadi belajar di YTRTO ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kayak mahal gue suka bawain gratis masih dibilang mahal, pala gue pusing sama lu orang gitu ya. Tolonglah bertobatlah ya. Dan setiap hari dibawain kayak gini gratisan ya, mau datang nonton belajar baru ngomong mahal gitu ya. Orang udah dikasih gratis saya masih bilang mahal, gue pusing. Mesti ibaratnya kalau di orang Indonesia katanya ya, ini ada salah satu sahabat saya seorang digital marketer terkenal di Indonesia, dia bilang orang Indonesia memang begitu bro, lu kasih nasi goreng gratis kata dia masih pengennya tuh disendokin, disuapin ke mulutnya gitu ya. Sambil lu sebelah kipasin pakai kipas angin ya, atau Anda pakai kipas pakai daun palem biar kayak raja gitu ya, dikasih kursi yang dari emas ya, sambil disendokin, dimakan ya, dikasih makan gitu ya kata dia. Ya itu baru kayaknya puas gitu. Katanya kalau cuma nasi goreng lu kasih gratis, lu geletakin, dia harus ngambil sendiri, itu nggak mau katanya. Sekalian kunyahin katanya Ci Imel, mungkin ya gitu ya, baru nikmat gitu ya. Ya jadi ya begitulah. Kata Bro Andrew mahal kepret. Ya nggak apa-apa sih, karena saya juga pernah miskin, saya pernah susah, jadi saya ngerti ketika nggak punya uang tuh kayak apa. Makanya saya bikin kayak gini tuh gratisan gitu ya, supaya banyak orang yang bisa belajar, dan kemudian juga banyak yang sharing hidupnya berubah dari just sharing gratisan kayak gini gitu ya. Dan saya udah bagikan lebih dari 300 video ya, silakan Anda tonton aja yang sesuai dengan tema Anda, silakan cari gitu ya. Katanya Dokter Lagawa sekalian dimandiin, disolatin. Ya Tuhan. Habis itu dikubur hidup-hidup. Oke. Koreo biar fokus dan hati tenang, gimana semua yang bikin gak tenangnya dilepasin gitu ya. Punya terapis pribadi 24 jam dibilang mahal, bayar segitu. Iya, ini murah banget sih ya teman-teman, dibandingin kalau misalkan kita harus bolak-balik ya. Karena saya dulu pernah ngerasain ya, ketika saya punya masalah saya pribadi yang buat saya kayak aib banget lah di keluarga gitu ya. Tapi kayak ya saya harus datang ke sana sini, bayar sangat mahal sekali. Dan masalah saya ya nggak hilang-hilang juga gitu, ada terus ya, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Sampai saya ngerti bagaimana cara ngeberesinnya sendiri, ngelepasinnya sendiri, baru akhirnya emosi saya tuh bisa hilang gitu loh, kayak bisa di clean gitu, dibersihin kayak gitu ya. Katanya Mas Denny, anggap aja ibadah. Iya bener Mas Denny, karena tahu gitu loh, ibaratnya pernah hidup susah ya kan, pernah nggak punya duit buat makan aja nggak ada ya, minum pakai air keran gitu ya. Jadi tahu gitu waktu zaman susah tuh kayak apa ya. Jadi makanya sekalian ya udah kita gratisin gitu ya. Tapi ya begitulah, kadang-kadang ya masih manusia, nggak apa-apa. Tapi minimal saya juga tahu pernah begitu, jadi saya juga ya tersenyum saja dengan gembira. Oke, sip, thank you semuanya teman-teman. Hopefully udah lebih ringan, lebih happy lagi, lebih asik lagi. Thank you buat yang tetap stay sampai malam-malam nongkrongin live kita, dan buat teman-teman yang nonton juga belakangan, semoga doa saya happy, senang, seru, dan asik ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu. Love you all, sampai ketemu lagi nanti di next live berikutnya. See you again, dadah.